Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pramtus, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas apa itu PPG ya, berdasarkan dari halaman Instagram PPG Kemdikbud ya. Nah, kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas itu adalah apa itu PPG. Nah, berdasarkan postingan yang dipublish oleh PPG Kemendikbud bahwa PPG itu adalah program pendidikan profesi guru yang selanjutnya disebut program PPG. Adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapat sertifikat pendidik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan atau pendidikan menengah. Nah, PPG sendiri diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pada slide berikutnya, berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lalu Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru pun juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ya, nah itu jadi pengertian PPG gitu ya. Nah, selanjutnya PPG sendiri dibagi dua, yaitu PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Apa sih PPG prajabatan itu? Nah, di sini berdasarkan PPG Kemendikbud mengatakan bahwa PPG prajabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Gitu sahabat. Nah, selanjutnya, kalau tadi PPG prajabatan, ya, definisinya selanjutnya adalah PPG dalam jabatan. Apa itu dia? Nah, PPG dalam jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, itu dia pengertian PPG dalam jabatan. Adapun alurnya yang sudah terlaksana dari tahun 2017 sampai 2021. PPG dalam jabatan ada 438 mahasiswa PPG ya di 10 bidang kejuruan yang dibiayai oleh anggaran APBN pada tahun 2017. Pada tahun 2018 ada 20.562 mahasiswa PPG dengan 48 bidang studi dan dibiayai oleh APBN serta APBD. Tahun 2019 ada 46.800 mahasiswa PPG ya, sampai tahun 2021 ada 63.671 mahasiswa PPG dengan 72 bidang studi yang dibiayai oleh APBN. Gitu sahabat. Nah, ini data kelulusan PPG dalam jabatan per Desember 2021. Ya, ada kurang lebih 80.000 peserta ya di sini. Lalu yang lulusnya ada 66.000 dan tidak lulusnya ada 14.000 peserta begitu. Nah, sahabat, itu pengertian PPG dalam jabatan pun juga PPG prajabatan. Nah, selanjutnya di dalam story pendidikan profesi guru di sini, nah
ada persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG tahun 2022. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alhamdulillah di awal tahun ini akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun seleksi administrasi yang bisa dipersiapkan ialah pertama, data calon peserta ya. Berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Yang kedua, calon peserta terdiri dari dua kategori, yaitu guru yang diangkat sampai tanggal 31 Desember 2015. Yang kedua adalah guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Poin ketiga seleksi administrasinya adalah peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG Daljab atau dalam jabatan tahun 2022. Poin keempat adalah calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, silakan sahabat guru untuk mengecek website ini nih ya, ppg.kemendikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Dan yang kelima ialah verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas gitu antara bidang studi PPG dengan ijazah guru-guru semua begitu untuk syarat administrasi. Adapun syarat pesertanya ialah yang pertama, guru di lingkungan Kemendikbud ya, yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada Dapodik atau data pokok pendidikan Kemendikbud. Yang ketiga, memiliki NUPTK untuk PPG dalam jabatan ya. Yang keempat, diangkat menjadi guru sebelum Januari 2019. Yang kelima, memiliki kualifikasi S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Yang keenam, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai tanggal 31 Desember 2022. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesembilan, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kesepuluh, tentunya berkelakuan baik. Next, nah ini dia syarat administrasi untuk mengajukan PPG dalam jabatan ya. Nah, yang pertama, pindai scan ijazah S1 atau D4 yang sudah dilegalisir gitu. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Poin ketiga ialah hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir tahun 2020, 2021, dan 2021-2022 bagi guru non-PNS. Itu asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk PNS. Yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. C. Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. D. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau BKD untuk guru bukan PNS sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Poin keempat, hasil pindai scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2021-2022. Asli atau fotokopi dilegalisir kepala sekolah gitu ya. Poin kelima ialah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 format terlampir. Adapun cara mendaftarnya, di sini yang pertama ialah aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG Daljab tahun 2022 dapat dibuka melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi, teman-teman guru bisa silahkan login ke akun SIM PKB, lalu di sana ada menu PPG ya. Ataupun juga bisa langsung ke ppg.kemendikbud.go.id menggunakan
user ID atau password SIM PKB ya. Poin kedua ialah cara mendaftarnya. Membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta untuk menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengupload hasil pindai scan ijazah S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Dan yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Daftar linearitas program studi PPG pada lampiran kedua. Nah, ini dia. Poin keempat, untuk tata cara pendaftaran, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Jadi syarat mengikuti PPG ialah S1 atau D4 ya. Jadi di bawah itu belum bisa begitu. Poin kelima ialah LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori tersebut. Pertama, ya, disetujui jika berkas memenuhi syarat tentunya. Yang kedua, tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S1. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linier dengan memilih program studi PPG yang ada. Jadi, lulusan S1 sarjana hukum tapi di daftar linearitas di surat edaran tidak ada begitu. Sedangkan yang C ialah tolak tetapi bisa diperbaiki. Nah, jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG tidak linier dengan ijazah S1 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, ada guru yang lulusan sarjana bahasa Inggris tapi memilih studi PPG guru kelas SD. Nah, jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos administrasi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Adapun di tanggal 10-23 silakan sahabat untuk mempersiapkan pendaftaran dan pengiriman berkas mulai dari tadi ya yang sudah disebutkan, terutama linearitas ijazah gitu. Nah, tanggal 10-25 ada perbaikan berkas dan juga nomor 4 ada verval, jadi divalidasi oleh petugasnya tanggal 10-28 Februari. Dan tanggal 4 Maret ialah pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, itu sahabat guru untuk alur proses pendaftaran PPG dalam jabatan di tahun 2022. Semoga sahabat semuanya beruntung pun juga dapat lulus dalam program studi PPG gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.